Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Akmala Rizky. Saya dari kelas Biologi E semester 5. Di sini saya akan menjawab dari kuis fisiologi reproduksi pria. Yang pertama adalah, apa sajakah hormon yang terdapat pada sistem reproduksi pria? Hormon yang terdapat pada sistem reproduksi pria ada dua, yaitu hormon testosteron dan hormon prostaglandin. Hormon testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Adapun penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Prostaglandin adalah zat dengan struktur kimia menyerupai hormon. Perannya terbilang penting karena prostaglandin itu dibutuhkan dalam sistem reproduksi dan proses penyembuhan luka. Yang kedua adalah bagaimana proses terjadinya spermatogenesis. Proses spermatogenesis dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, sel spermatogonium mengadakan pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit yang diploid dan sel induk sperma. Yang kedua adalah pembelahan meiosis atau reduksi spermatosit primer dan sekunder menghasilkan spermatid yang haploid. Adapun tahap yang ketiga yaitu perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks disebut spermiogenesis. Hasilnya adalah spermatozoa dengan jumlah kromosom haploid 22 atom dan 1 kromosom seks, atau 22 plus 1X atau 22 plus 1Y. X itu kromosom untuk wanita dan Y adalah untuk laki-laki. Yang ketiga adalah bagaimana cara menjaga kualitas dari sperma. Pertama yaitu berolahraga teratur namun tidak berlebihan. Berolahraga bahkan yang ringan sekalipun membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas pergerakan dan bentuk sperma. Yang kedua adalah batasi asupan kafein. Ya, walaupun menyehatkan, ternyata kafein juga beresiko merusak DNA sperma dan menurunkan jumlahnya. Oleh karena itu, kita disarankan untuk meminimalisir dalam mengonsumsi minuman yang mengandung kafein. Yang ketiga adalah hindari paparan zat kimia tertentu. Zat kimia berbahaya tertentu dapat merusak jumlah pergerakan dan bentuk dari sperma. Adapun zat berbahaya yaitu pertama ada tembaga, yang kedua aseton, dan yang terakhir adalah uap merkuri. Yang keempat adalah bagaimana alur pengeluaran sperma. Alur pengeluaran sperma di sini terdapat 3 porsi. Yang pertama adalah porsi pertama adalah hasil sekresi kelenjar Cowper dan kelenjar bulburetra. Porsi yang kedua adalah hasil sekresi kelenjar prostat dan biasanya porsi ini mengandung spermatozoa yang paling banyak yang berasal dari ampula dan epididymis. Adapun porsi yang ketiga yakni yang paling banyak mengandung cairan yang berasal dari vesikula seminalis. Cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Nah, kontraksi ritmik terjadi akibat penis memiliki bagian otot yang bernama bulbus spongiosum. Kontraksi ritmik ini merupakan bagian dari organisme pria. Nah, organisme pada pria umumnya berlangsung sebanyak 10 sampai 15 kontraksi. Namun pria pada umumnya tidak mengetahui atau tidak menyadari banyaknya kontraksi yang terjadi. Nah, pada saat terjadi kontraksi akan terjadi penyemprotan cairan semen yang mengandung sel sperma. Yang kelima adalah apa sajakah gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pria. Di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah hernia inguinal, di mana kondisinya dinding perut bagian bawah itu melemah hingga mengakibatkan usus turun kantung testis. Nah, yang mengakibatkan benjolan. Nah, benjolan tersebut muncul akibat orang tersebut maksudnya tersering mengangkat benda-benda yang berat. Yang kedua adalah hidrokel.
di mana kondisinya kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Nah, biasanya hidrogel tidak terlalu berbahaya bagi testis. Adapun yang ketiga adalah balanitis. Balanitis di mana kondisinya terjadi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis atau kepala penis. Nah, kondisi tersebut biasanya terjadi pada pria yang belum sunat. Demikian pemaparan jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.